Jangan dikira niat Presiden Jokowi mempertahankan kekuasaan baru terencana akhir-akhir ini. Kabar soal perpanjangan masa jabatan atau isu pergantian konstitusi tentang jabatan Presiden 3 periode oleh Bang Adian disebut ada permintaan yang ditolak oleh PDI Perjuangan. Padahal isu itu muncul usai pandemi sekaligus memanfaatkan alasan bila Indonesia masih butuh dipimpin Jokowi menghadapi ketidakpastian geopolitik dunia. Jadi buat saya pertanyakan juga kepada Pak Joko Widodo. Makanya gini lah Pak Presiden, kita supaya hirup pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh. Jadi enak gitu loh. Bukankah itu jadi pertanda niatan mempertahankan kekuasaan? Setidaknya yang diinginkan Jokowi sudah lama terencana. Ada fenomena yang bisa kita lihat sebagai upaya kepala negara enggan memberikan tongkat estafet kepemimpinan. Setidaknya berbagai kejadian politik usai isu masa perpanjangan masa jabatan maupun perubahan periode presiden menjadi 3 periode. Beberapa peristiwa besar mengindikasikan hal ini, seperti parpol yang digoyang atau ketua umum partai yang tersandera kasus. Berbondong-bondongnya relawan Jokowi Gibran mendukung Prabowo. Dikabulkannya gugatan batas usia Capres-Cawapres di MK, dan terakhir, penggantian Panglima TNI ke Jenderal Agus Subianto yang secepat kilat. Yang terlihat pertama, adanya goyangan KLB di Partai Demokrat. Bila mau jujur, apa sih menariknya Demokrat? Yang makin hari makin tidak menarik. Publik juga tidak percaya. Presiden mau urus partainya Pak BY, yang performanya semakin turun. AHY juga tidak terlihat powerful dalam kepemimpinannya. Tudingan AHY ada campur tangan kekuasaan, kita abaikan. Kita benar-benar lupa KLB Demokrat menghasilkan Muldoko, kepala kantor staf presiden, menjadi ketua umum Demokrat versi KLB. Dan lihatlah fakta sekarang ini. Muldoko mendukung Prabowo Gibran di kontestasi mendatang. Dan AHY diam 1000 bahasa. Tidakkah ini mengisyaratkan menuduhkan Demokrat agar patuh pada kekuasaan? Nasdem yang nekat mendeklarasikan Anies pada Oktober tahun lalu dihadiahi penetapan tersangka Johnny J. Plate pada Mei tahun ini. Demikian pula dengan penetapan tersangka Mentan Syahrul Yassin Limpo pada Oktober bulan lalu. Bisa kita artikan sebagai ganjaran usai mendeklarasikan Caimin jadi cawapres Anies pada September. Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memang dideklarasikan bersama oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dan ada presiden kala itu usai lebaran pada bulan Mei. Tidak ada yang tahu mantan wali kota tersebut sedang bersandiwara. Relawan-relawannya sudah diminta segera merapat ke Prabowo. Dimulai dari Joman, Bara JP, Alap-alap Jokowi, Samawi, hingga Projo, semua mendukung Prabowo. Bahkan berbagai relawan Gibran turut serta mendukung Prabowo. Pada Desember 2022, kantor Gubernur Jawa Timur tiba-tiba digeledah. Disatroni KPK, disangkut pautkan dengan kasus dana hibah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Apakah peristiwa ini murni berdiri sendiri? Atau ada kaitannya dengan rencana pencawapresan Bukovifa? Entahlah. Yang jelas, sampai detik ini, Ketua Muslimat NU itu belum menyatakan dukungan pada capres manapun. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dipanggil kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian untuk jadi saksi kasus ekspor minyak sawit dan turunannya pada Juli 2023. Demikian pula dengan urutan berikutnya. Ruangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diperiksa atas dugaan impor gula pada Oktober. Dan sampai saat ini, berbagai pemeriksaan itu menguap begitu saja. Ketika PAN dan Golkar mendukung koalisi Indonesia Maju. Adakah kasus-kasus ini tidak berkaitan dengan pemaksaan koalisi, intervensi pada partai untuk mendukung Prabowo Gibran, dan masyarakat baru sadar bila campur tangan Jokowi begitu terasa? Usai gugatan batas usia Capres-Cawapres dikabulkan MK, hanya kurang beberapa hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres, aroma intervensi tukang mebel itu kian mencolok. Waktu serangan bertubi-tubi dari PDI Perjuangan, partai yang tidak henti mendukung presiden sejak 2004 atau hampir 20 tahun lamanya. Sama sekali tidak direspon kepala negara. Sebutan pengkhianat dan pembangkangan yang dialamatkan pada Jokowi, anak dan menantunya, diabaikan begitu saja. Sikap tak menyatakan mundur dari PDI Perjuangan, serta tidak mengembalikan KTA, disebut sebagai kelakuan yang sangat tidak beradab, tidak membuat keluarga Jokowi bergeming. PSI yang akhirnya mendukung Prabowo diberi hadiah istimewa, yakni Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, menjadi ketua umum. Persetan dengan ideologi partai,
Meski baru masuk jadi kader 2 hari, dia berhak diberikan jabatan istimewa. Apakah pengkondisian itu sudah cukup? Belum. Yang terakhir, Presiden buru-buru mengganti Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono pada Jenderal Agus Subianto, Dandim Solo kala Jokowi masih menjabat wali kota, untuk memegang kendali penuh di tubuh militer Indonesia. Dilantik jadi KSAD tanggal 25 Oktober, 14 November mendatang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ini sejarah baru. Seorang KSAD menduduki jabatan baru setengah bulan sudah diusulkan jadi Panglima TNI. Adakah pergantian ini sebagai rotasi biasa di tubuh TNI? Jenderal Muldoko saja butuh waktu 3 bulan jadi Panglima. Tapi jika kekuasaan sudah menginginkan, apa sih yang tidak bisa? Tangis Pak Basuki Hadi Mulyono, surat cinta Gunawan Muhammad dan Pak Abdillah Toha, puisi menyentil Gusmus, argumentasi Romo Beni, keraguan Pak Ahok, diibaratkan jadi nyanyian alam yang tak perlu didengar, apalagi harus dipedulikan. Lengkap sudah berbagai penataan persiapan Pilpres yang bakal diikuti putra sulung kepala negara. Sang ayah terlihat rapi mengatur semuanya, menempatkan orang-orang, partai dan relawan sesuai bidangnya. Bayangan kemenangan sudah terlihat nyata di depan mata. Akankah masyarakat tidak jeli melihat ini semua sebagai upaya melanggengkan kekuasaan?